Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami mengucapkan selamat siang dan salam jumpa kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AU Lanut Iswahyudi beserta Insub dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah 2020 Masehi. Selanjutnya, izinkan kami sebagai pemandu acara menyampaikan rangkaian acara, yaitu sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan dari Komandan Lanut Iswahyudi, Marskal Pertama TNI Widiargo Eko Putra SEMM, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang akan dibacakan oleh Sertu Ali Imran. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu ceramah agama peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang akan digelorakan oleh Dr. Haji Muhammad Sutoyo MAG, Ketua MUI Kota Madiun. Dan pada akhir acara akan ditutup dengan doa. Para pemirsa, khususnya warga Lanut Iswahyudi beserta Insub, marilah kita simak bersama acara demi acara. Besar harapan kita dalam peringatan Tahun Baru Islam ini agar dapat memberikan motivasi dalam bertugas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Sutoyo MAG, Ketua MUI Kota Madiun. Yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat, keluarga besar Lanut Iswahyudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah atau 2020 Masehi yang dilaksanakan secara virtual. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat keluarga besar Lanut Iswahyudi yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram yang merupakan permulaan tahun Hijriah ini adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan Allah. Oleh sebab itu, pada peringatan Tahun Baru Hijriah ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal kebaikan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memanfaatkan momentum peringatan Tahun Baru Hijriah ini untuk mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik dan menegakkan kebenaran yang diawali dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita, serta mengisinya dengan kegiatan yang mengedukasi guna membangun diri menjadi hamba Allah yang semakin baik akhlaknya dari waktu ke waktu. Selain itu, peringatan Tahun Baru Islam ini dapat dijadikan menjadi sarana untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah antar sesama kita, sehingga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan kita yang pada akhirnya juga ikut memacu peningkatan kinerja kita dalam menghadapi dan mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Udara. Untuk itulah saya memandang tepat peringatan Tahun Baru Hijriah kali ini bertemakan dengan semangat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah 2020 Masehi.
kita tingkatkan sinergitas TNI bersama seluruh komponen bangsa menuju tatanan kehidupan baru. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah ini, kita akan menyimak ceramah agama melalui saluran media internet yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Sutoyo, MAG. Saya mengajak seluruh keluarga besar Lanut Iswayudi dapat mencermati dan mengambil hikmah ceramah tersebut untuk selanjutnya diimplementasikan baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kepada Dr. Haji Muhammad M. Sutoyo, MAG, saya selaku Komandan Lanut Iswayudi dan atas nama seluruh keluarga besar Lanut Iswayudi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan Bapak memberikan tausiahnya kepada kami. Akhirnya, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga melembutkan hati kita untuk menerima hidayah dan syariahnya, serta lebih peduli kepada sesama, sehingga akan tercipta keluarga besar Lanut Iswayudi yang marhamah atau saling menyayangi, saling menghargai, dan saling peduli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junubah. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilil hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum
lamastumul nisa aw lamastumul nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum Innallaha kana afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtarun minal kitabi yashtaruna walalata wa yuriduna an tadhillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, khususnya anggota TNI Angkatan Udara Lanut Iswayudi, hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan Tahun Baru Hijriah 1442. Ini
tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menyelenggarakan dengan baik. Kalau kita mengingat pesan-pesan Rasulullah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, sesungguhnya umur kita semakin habis. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, umur kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1441 Hijriah sudah berlalu, ini menunjukkan bahwa umur kita sudah dikurangi 1 tahun. Maka Kanjeng Nabi berpesan, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah amalmu sebelum nanti dihitung oleh Allah di akhirat. Maka dalam hadis lain disebutkan, Kanjeng Nabi mengatakan, mangkana yaumuhu sawaun min amsihi fahuwa maupunun, wa mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa maupunun. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini sebagai introspeksi. Barang siapa yang hari ini, tahun ini 1442 Hijriah ini sama dengan tahun kemarin 1441 dengan 1442 ini sama, termasuk orang yang merugi. Tahun 1441 jamaah di masjid, silaturahmi, sedekah, kedisiplinan, etos kerja. Dibanding tahun ini 1442 sama. Ini kata Rasulullah termasuk orang yang merugi. Yang dikehendaki Rasulullah, mangkana yaumu khairun min amsi fahuwa robihun. Barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, termasuk orang yang beruntung. Jadi pergantian tahun Hijriah ini sebagai introspeksi kita, bagaimana ibadah kita, sosial kita, sedekah kita, disiplin kita, etos kerja kita. Harus ada perubahan signifikan. Karena kalau tidak, kata Nabi, termasuk orang yang merugi. Kemudian yang kedua, tahun Hijriah seperti ini sebagai bahan introspeksi bahwa tahun kemarin tensi kebaikan kita sudah berapa persen, keburukan kita berapa persen. Maka tahun ini kita berusaha untuk memprogramkan 1442 harus lebih baik. Banyak orang yang merosot amalannya, banyak orang yang merosot pola pikirnya, banyak orang yang merosot dalam kehidupan. Ini peringatan. Jadi berakhirnya 1441 masuk 1442. Ini peringatan bagi kita bahwa umur kita sudah dikurangi. Semakin tahun semakin berkurang, maka pola pikir kita harus berubah. Semakin tahun harus semakin baik. Kedisiplinan dalam kerja, amalan di ibadah kita, sosial kemasyarakatan kita harus kita program sedemikian rupa sehingga tahun 1442 ini harus lebih baik. Jika tahun ini, bulan Muharram ini kita berbuat baik, kebaikan kita bisa maksimal selama 1 bulan, bulan Muharram. Jadi awal tahun kita bisa berbuat baik maksimal, insya Allah 1 tahun yang akan datang kita dimudahkan untuk berbuat baik. Sebaliknya jika tahun ini diawali dengan bulan Muharram ini
perbuatan baiknya tidak bisa maksimal, maka setahun yang akan datang kita tidak akan bisa berbuat maksimal. Maka mumpung kita masih dalam bulan Muharram, kita maksimal mungkin di dalam berbuat baik. Terutama bulan ini kan bulan miliknya anak yatim dan fakir miskin. Dalam sebuah firman Allah, surat Al-Ma'un, Allah menyampaikan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ila akhir ayat. Surat Al-Ma'un ini pernyataan Allah. Apabila dua hal tidak dilakukan, maka orang tersebut dituduh oleh Allah sebagai pendusta agama. Yang pertama, menyia-nyiakan anak yatim. Yang kedua, cuek terhadap fakir miskin. Walaupun ibadahnya bagus, ke masjidnya bagus, tahajudnya bagus, ini kurang menurut Allah. Harus ada peduli sosial terhadap anak yatim dan fakir miskin. Kalau anak yatim dan fakir miskin ini diabaikan, dicuekin, maka kata Allah dalam surat Al-Ma'un tadi, orang tersebut termasuk pendusta agama. Maka sebagian rizki yang kita terima dari Allah ini untuk mereka. Awal tahun 1442 Hijriah ini kita mulai mengamalkan, menghayati sholat yang kita lakukan. Di dalam sholat ini kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram ini artinya hablum minallah, hubungan vertikal. Kita harus baik, sholatnya baik, baca Quran, dzikir, apalagi musim corona seperti ini. Terus salam, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri. Ini lambang horizontal, hablum minanas. Jadi sholat ini melambangkan bahwa manusia itu harus ada dua hubungan. Hablum minallah diwujudkan dalam bentuk sholat 5 waktu, baca Al-Quran, dzikir, doa. Salam itu hablum minanas, salam dalam sholat itu. Maka kita hubungan sosial, kemudian peduli sosial, anak yatim dan fakir miskin diutamakan. Terutama musim corona, COVID-19 ini peringatan dari Allah kepada seluruh umat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Ujian manusia itu berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, berupa kematian seorang jiwa, berupa kekurangan buah-buahan. Ujian macam-macam itu, mulai dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ini sudah dirangkum dalam sebuah musibah namanya COVID-19. Nah, maka ketika kita berpikir 1442 ini kita kaitkan dengan kasus yang kita alami, Corona atau COVID-19, maka ini sudah cocok, sudah klop. Tidak ada jalan kecuali fafiru ilallah. Dengan sholat 5 waktu kita menjalin hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalin hubungan baik dengan sosial kemasyarakatan. Sehingga dalam rangka untuk mencegah corona itu, satu, jangan lupa berdoa. Jangan meninggalkan sholat 5 waktu, dan jangan sing meninggalkan bacaan Al-Quran, dilambangkan dalam bentuk takbiratul ihram, sholat Allahu Akbar. Yang kedua, harus diimbangi dengan
hablum minanas, salam dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri. Artinya bahwa apakah kita sudah peduli terhadap lingkungan kita? Kita tengok lingkungan kita. Di mana ada orang fakir miskin, di mana ada orang anak-anak yatim, ini harus kita peduli. Maka apabila kita hanya hubungan vertikal saja, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa hubungan sosial, tanpa mengurangi zakat sedekah kita, tanpa mengeluarkan rezeki kita untuk orang lain, maka hidup itu enggak akan komplit. Corona tidak akan hilang. Corona akan hilang, ada konsep sholat 5 waktu, yaitu hablum minallah, hablum minanas. Insyaallah para pemirsa dan jamaah, terutama anggota TNI AU di Lanut Iswayudi ini, Kanjeng Nabi jauh sebelumnya mengatakan as-shadaqatu lidzab'il bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Kalau ingin lepas dari corona, corona ini global, Pak, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Maka kita perlu berusaha di samping secara global, kita jamaah, kita berusaha secara pribadi. Kalau ingin lepas dari bala berupa corona, setiap saat kita sedekah. Jangan lupa pertama zakat. Zakat itu wajib yang harus kita keluarkan. Sedekah itu sunnah. Dulu ketika masih kecil, kita dengan ibu kita diajari, kita sakit, panas, ibu kita datang ke pasar mencari jajan pasar, kemudian anak-anak kecil diundang selamatan jajan pasar. Ternyata itu ngajari kita supaya banyak sedekah, sakitnya biar pergi. Ternyata setelah kita selamatan jajan pasar anak-anak kecil, ternyata Allah memberikan kesembuhan. Ini menunjukkan bahwa as-shadaqatu lidzabil bala, sedekah itu bisa menolak bala. Maka para jamaah dan para pemirsa, terutama para anggota TNI Lanut Iswayudi, gaji kita tiap bulan walaupun barangkali belum sampai 1 nisab, kita kurangi untuk anak yatim dan fakir miskin. Mereka selalu berdoa. Anak yatim dan fakir miskin itu doanya mustajabah. Jangan lupa setiap makan kita ingat mereka, sehingga kita mau mengirim makanan untuk anak yatim dan fakir miskin. Dan jangan lupa tetangga kita yang kekurangan, ya. Maka kita pikirkan, kita ambil dari gaji kita setiap bulan. Insya Allah apabila kita hablum minallah bagus, sholatnya juga kita, kualitas sholatnya bagus, itu akan berdampak pada sosial kemasyarakatan. Cara berpikir kita akan juga bagus, kumpul kita dengan tetangga juga bagus. Kemudian apa yang kita lakukan ini insya Allah akan menunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Mudah-mudahan masuk tahun 1442 ini ada perubahan yang signifikan, ibadah kita, perilaku kita, sosial kita, sehingga corona ini akan segera pergi. Apabila umat ini semua di dunia ini baik, terutama di Indonesia, lingkungan kita, kita mulai dari diri kita, kita baik dengan Allah, kita baik dengan sesama manusia, insya Allah Allah akan segera mencabut musibah corona. Mudah-mudahan. Kita berdoa, hari ini peringatan tahun baru Hijriah, mudah-mudahan bisa membawa dampak positif, terutama musibah corona segera dicabut dari bumi Indonesia. Negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.